Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Sabrina, NIM 1914200180, kelas Perbankan Syariah S semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 1B, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang pertama, dari segi operasionalnya, bahwa bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sesuai pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun jenis kegiatan yang diperbolehkan dalam bank syariah ini ialah yang halal menurut Islam saja. Mengenai kegiatan-kegiatan seperti prostitusi, alkohol, perjudian itu dilarang dalam bank syariah. Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang menerapkan prinsip sekuler. Maksudnya yaitu bahwa bank tersebut terbebas dari hal-hal mengenai keagamaan. Nah, adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional ini tidak ada batasannya. Segala jenis kegiatan diperbolehkan selagi kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu perbedaan mengenai tingkat suku bunga. Bahwasannya bank syariah ini tidak menerapkan suku bunga. Prinsip yang diterapkan yaitu prinsip bagi hasil. Adapun mengenai keuntungan dan kerugian nantinya itu akan ditanggung secara bersama. Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang menerapkan suku bunga. Dalam hal ini contohnya seperti pembiayaan kredit, di mana tingkat suku bunga akan cenderung mengalami kenaikan. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam hal denda keterlambatan membayar. Dalam bank syariah tidak membebankan mengenai adanya penambahan uang. Adapun mengenai nasabah, apabila nasabah tersebut secara tidak sengaja melakukan penundaan pembayaran, maka nasabah tidak dikenakan denda. Namun, jika nasabah tersebut secara sengaja melakukan penundaan pembayaran, maka nasabah tersebut dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada bank. Tapi mengenai denda di sini tuh tidak dipakai untuk keuntungan bank itu sendiri, melainkan akan disalurkan kepada dana sosial. Sedangkan bank konvensional dalam hal keterlambatan pembayaran itu akan dikenakan denda. Maka dari itu, bunga tersebut akan cenderung mengalami kenaikan apabila tagihannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perbedaan yang keempat, bahwasanya dalam bank syariah ini harus adanya Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam bank konvensional tidak perlu. Nah, tujuan adanya Dewan Pengawas Syariah ini ialah untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan yang terakhir yaitu dalam hal peraturan perundang-undangan, bahwasannya dalam bank syariah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sesuai pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bank konvensional mengenai peraturan perundang-undangannya harus patuh terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan juga harus patuh terhadap Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan saja. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, salah satu hambatan dalam berkembangnya bank dan lembaga keuangan syariah yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Cara mengatasi hambatan tersebut, yang pertama yaitu diperlukannya usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik perbankan syariah dalam upaya untuk meningkatkan integritas bank syariah di tengah masyarakat, baik masyarakat akademik maupun masyarakat non-akademik. Yang kedua yaitu diperlukannya upaya yang lebih progresif, baik dari pihak praktisi, pemerintah, ulama. Tujuannya yaitu untuk mendorong pemenuhan legalitas agar membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi tumbuhnya bank syariah. Yang ketiga yaitu diperlukannya dukungan dari akademis. Tujuannya agar bank syariah ini bisa lebih dikenal oleh banyak pihak. Dan yang keempat yaitu diperlukannya sosialisasi yang lebih agresif, yaitu dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada bank konvensional untuk mendirikan bank syariah di seluruh pelosok negeri. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.